Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di Matematika Mudah Channel. Kali ini kita akan mempelajari mengenal bangun ruang untuk kalian yang duduk di kelas 5 SD. Mengenal bangun ruang ini akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pada video pertama kali ini kita membahas bagian pertama, yaitu mengenai sisi dan rusuk yang ada pada bangun ruang. Nanti bagian kedua di video berikutnya kita akan mempelajari mengenai volume atau isi bangun ruang. Mari kita ikuti secara bersama-sama bagian pertama berikut ini, yaitu kita mengenal sisi dan rusuk bangun ruang. Selamat menikmati. Untuk pembahasan pertama kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang balok. Sisi dan rusuknya serta sudutnya kita akan pelajari. Yang pertama kali kita akan pelajari adalah jumlah sisinya. Manakah yang dimaksud dengan sisi? Mari kita lihat sama-sama. Sisi artinya adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun ruang. Pada contoh kali ini kita akan menentukan berapa banyak jumlah sisi yang ada dalam bangun ruang balok. Yang pertama, sisinya adalah yang di depan, yaitu ABFE. Yang kedua, sisinya adalah sisi yang di belakang, yaitu DCGF. Yang ketiga, yaitu sisi yang di sebelah atas, yaitu EFGH. Yang keempat, sisinya adalah yang di sebelah bawah, yaitu ABCD. Yang kelima, sisinya ada di sebelah kanan, yaitu BCGF. Dan yang terakhir, sisinya ada yang di sebelah kiri, yaitu ADHE. Nah, ada berapa jumlah sisi pada bangun ruang balok? Ya, ada 6 ya teman-teman. Berikutnya, kita mencoba untuk menentukan berapa jumlah rusuk pada bangun ruang balok. Namun sebelumnya, rusuk itu apa sih? Rusuk adalah ruas garis dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang balok tersebut, kita akan mencari berapa banyak garis lurus yang ada. Oke. Kita ikuti ya teman-teman. Yang pertama adalah garis AB, kemudian garis BF, kemudian garis FE, kemudian garis EA, lalu garis DC, kemudian garis CG, kemudian garis GH, lalu garis HD, lalu garis EH. Berikutnya garis FG, berikutnya garis BC, dan yang terakhir adalah garis AD. Jadi, ada berapa jumlah rusuk pada bangun ruang balok, teman-teman? Ya, ada 12 ya, teman-teman. Mudah bukan? Sudut atau titik sudut adalah titik pertemuan antara tiga rusuk atau tiga sisi dalam suatu bangun ruang. Nah, pada bangun ruang balok ada berapa sih jumlah sudutnya? Teman-teman bisa melihatnya. Sudut terlihat di ujung-ujung setiap bangun ruang balok. Ya, sudut dari bangun ruang balok adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi, ada berapa jumlah sudutnya? Ya, ada 8 ya teman-teman. Mudah bukan teman-teman? Mari kita lihat contoh bangun ruang kubus berikut ini. Jika kita perhatikan, jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah sudutnya persis sama dengan bangun ruang balok. Yaitu jumlah sisinya berjumlah 6, jumlah rusuk 12,
dan jumlah sudutnya 8. Maka bisa dikatakan bahwa bangun ruang balok sama dengan bangun ruang kubus untuk jumlah sisi, rusuk, dan sudutnya. Kita lanjutkan ya teman-teman, pembahasan berikutnya yaitu bangun ruang tabung. Kita akan mencari berapa jumlah sisinya dan berapa jumlah rusuknya. Namun tabung ini tidak memiliki sudut ya teman-teman. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman biasanya melihat tabung itu seperti gelas. Berapakah jumlah sisi pada bangun ruang tabung berikut ini? Mari kita ikuti secara bersama-sama. Sisi yang pertama adalah sisi selimut tabung, seperti teman-teman lihat seperti ini. Dan jika sisi ini dilengkungkan, maka bentuknya akan menjadi seperti gelas. Sisi kedua adalah sisi penutup atas tabung. Dan sisi yang ketiga adalah sisi penutup bawah tabung. Jadi jumlah sisi dari tabung adalah sebanyak 3 sisi ya teman-teman. Oke, mudah ya. Berikutnya adalah jumlah rusuk. Berapakah jumlah rusuk dari tabung tersebut? Mari kita tentukan. Yang pertama adalah rusuk lingkaran atas. Ya, seperti ini ya teman-teman, yang diberi garis tebal hitam. Kemudian rusuk lingkaran bawah. Ya, masih ingat kan teman-teman apa itu rusuk? Rusuk adalah ruas garis yang berupa garis lurus atau garis lengkung dari sebuah bangun ruang. Masih ingat kan? Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya teman-teman, yaitu bangun ruang kerucut. Ya, kita akan menentukan berapa jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah sudut pada kerucut. Yang pertama kita akan bahas jumlah sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi selimut kerucut, seperti gambar yang berikut ini ya teman-teman. Gambar ini sebelum sisi tersebut dilipat. Sehingga ketika dilipat, sisi ini akan membentuk sebuah kerucut. Kemudian sisi berikutnya adalah sisi penutup alas kerucut. Jadi jumlah sisi pada kerucut ada 2 ya teman-teman. Kemudian berapa jumlah rusuknya? Ya, kita lihat pada gambar tersebut, rusuknya yang diberi lingkaran tebal ya teman-teman. Jadi jumlah rusuk pada lingkaran alas. Ya, jumlah rusuknya hanya ada 1 ya teman-teman. Baik, berikutnya berapa jumlah sudutnya? Adalah sudutnya yang berbentuk lancip di atas bangun kerucut tersebut. Ya, jumlahnya hanya ada 1 ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya ya teman-teman, yaitu bangun ruang 5 segitiga. Kenapa sih disebut 5 segitiga? Karena bentuk ini mempunyai alas berupa segitiga dan memiliki bidang atasnya yaitu lancip, sehingga disebut 5 segitiga. Kita akan menentukan berapa jumlah rusuk, jumlah sudut, dan jumlah sisinya ya teman-teman. Untuk pertama kali, kita akan bahas mengenai jumlah rusuk terlebih dahulu. Menentukan rusuk berarti kita menentukan berapa jumlah garis yang ada pada 5 segitiga tersebut. Mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama, AB. Yang kedua, garis BD. Yang ketiga, garis DA. Yang keempat, garis AC. Yang kelima, garis BC. Dan yang keenam adalah garis CD. Sudah semua ya teman-teman? Nah, sehingga jumlah rusuk pada 5 segitiga adalah berjumlah 6. Dan berapakah jumlah sudutnya? Ya, pada gambar berikut ini kita tandai dengan lingkaran putih ya teman-teman. Yaitu di sudut A, B, C, dan D. Ya, sudutnya berarti ada 4 sudut ya teman-teman. Dan kemudian
kita tentukan yang terakhir adalah jumlah sisi. Berapa banyak jumlah sisi? Ya, untuk lebih memperjelasnya, sisi ini nanti akan dipisah-pisah ya, sehingga kita lebih mengerti ya berapa ada jumlah sisi pada 5 segitiga. Oke, kita ikuti ya. Yang pertama, sisi A, B, D. Yang kedua, sisi A, B, C. Pada segitiga di bawah ya teman-teman. Kemudian segitiga B, C, D. Segitiga yang sebelah kanan ya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah segitiga A, C, D. Segitiga yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, jadi total sisi pada 5 segitiga ada 4 ya teman-teman. Mudah bukan? Kita masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman, mengenai bangun ruang 5 segi 4. Kenapa sih disebut 5 segi 4? Yang pertama adalah karena alasnya berbentuk segi 4. Dan kemudian bagian atasnya berbentuk lancip, sehingga bangun ini disebut 5 segi 4. Kita akan menentukan berapa jumlah rusuk, jumlah sudut, dan jumlah sisinya ya teman-teman. Pertama kali kita tentukan terlebih dahulu jumlah rusuk, berarti jumlah garis yang ada. Ya, kita ikuti ya. Yang pertama, garis AB. Yang kedua, garis BC. Yang ketiga, garis CD. Yang keempat, garis DA. Yang kelima, garis AE. Yang keenam, garis BE. Yang ketujuh, garis CE. Yang kedelapan, garis DE. Sudah semua kan teman-teman? Nah, berarti jumlah rusuknya ada berapa? Ada 8 ya teman-teman ya. Baik, berikutnya berapa sih jumlah sudutnya pada 5 segi 4 tersebut? Ya, kita tentukan ya. Kita tandai dengan lingkaran putih ya teman-teman di ujung-ujung 5 segi 4 tersebut. Ya, sudutnya adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E. Berarti jumlah sudutnya ada 5 buah ya teman-teman. Mudah bukan? Nah, yang terakhir kita akan tentukan berapa jumlah sisinya pada bangun ruang 5 segi 4 tersebut. Ya, untuk lebih mempermudahnya kita pisah-pisah ya bagian-bagiannya untuk bisa melihat dengan jelas. Oke, yang pertama ada sisi ABCD. Yang kedua, sisi ABE. Ya, yang ada di depan ya teman-teman. Kemudian sisi ketiga adalah sisi ADE. Yang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Oke, sisi berikutnya adalah BCE. Sebelah kanan ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah CDE yang ada di sebelah belakang ya teman-teman. Oke, berarti jumlah sisinya ada berapa teman-teman? Ya, jumlah sisinya ada 5 buah ya. Mudah bukan teman-teman? Demikianlah teman-teman pembahasan matematika kita kali ini. Mudah kan? Dengan matematika mudah, kita bisa mempelajari matematika dengan sangat mudah. Mari kunjungi matematikamudah.com untuk dapat melihat materi matematika mudah lainnya dan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Selamat mencoba!